Ini mungkin agak aneh ya, tapi Partai Demokrat tampak cukup puas dengan hasil pemilihan paruh waktu, meski hasil sementara dari Associated Press menunjukkan Partai Republik diprediksi hampir pasti memegang kuasa atas DPR Amerika Serikat. Sementara Senat masih akan ditentukan dalam pemilihan putaran kedua untuk kursi Senat Georgia. Sempat ada kekhawatiran dari Partai Demokrat bahwa akan ada gelombang merah, warna yang diasosiasikan dengan Partai Republik yang sempat digadang akan mengambil alih lembaga legislatif secara cepat. Tapi tampaknya gelombang ini tak sebesar yang diharapkan oleh Partai Republik. Nah, hasil pemilihan ini juga cukup mengejutkan di sebagian negara bagian karena formula yang awalnya dikira akan berhasil ternyata tak cukup untuk membuat warga memilih kandidat tertentu. Misalnya pertarungan merebut kursi Senat di negara bagian Pennsylvania antara Mehmet Oz yang didukung oleh mantan Presiden Donald Trump justru kalah dari kandidat Partai Demokrat John Fetterman. Meski belum final sampai beberapa pekan ke depan, namun pemilihan kali ini disebut cukup berbeda dari karena partai penguasa dari cabang eksekutif di Amerika itu biasanya pasti habis-habisan dalam pemilihan paruh waktu. Tapi pun dengan tingkat persetujuan Joe Biden yang sangat rendah, yang saat ini menurut survei Reuters itu di bawah 40%, tapi Partai Demokrat itu diprediksi masih bisa mempertahankan kontrol di Senat dan tidak ketinggalan jauh di DPR. Dewinta. Iya, hasil masih sementara, namun respon dari kedua partai ini untuk sementara masih positif. Lalu bagaimana Virginia dengan dampak bagi warga Amerika Serikat dengan hasil pemilihan seperti ini? Ya, pemilihan paruh waktu ini tujuannya untuk memilih lembaga legislatif ya, dan di Amerika Serikat lembaga legislatif itu punya tugas untuk memutuskan pengesahan undang-undang dan pengesahan anggaran itu butuh persetujuan dari anggota Kongres Amerika Serikat, sehingga ini yang membuat kontestasi kursi Senat dan DPR menjadi fokus perhatian di saat ini, karena tentunya ini akan berpengaruh pada separuh sisa masa jabatan Presiden Joe Biden hingga tahun 2024 nanti. DPR ini juga punya kuasa untuk melakukan investigasi, memanggil saksi untuk cross-check pemerintah yang sedang berkuasa, termasuk isu utamanya adalah soal plafon utang Amerika Serikat. Sementara Senat juga punya kuasa untuk menyetujui atau menolak konfirmasi posisi-posisi politis, terutama hakim federal hingga hakim agung. Nah, beberapa isu ini yang jadi utama adalah aborsi, kepemilikan senjata api, dan tentunya ekonomi akan jadi isu domestik yang dikerjakan pemerintah AS. Sementara untuk kebijakan luar negeri secara prinsip, kedua partai itu punya tone atau senada ya dengan prinsip mereka terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, meskipun pendekatannya cukup berbeda. Itu kira-kira yang akan terjadi dalam 2 tahun ke depan sampai akhirnya nanti akan terpilih, akan dilakukan pemilihan umum selanjutnya untuk Presiden Amerika Serikat pada tahun 2024 nanti. Dewinta. Baik, terima kasih Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Alexandria, Amerika Serikat.